Keberadaan pagar laut misterius di Laut Tangerang sepanjang 30,16 km dan juga di Bekasi sepanjang kurang lebih 8 km ini menggegerkan publik, mengejutkan masyarakat, dan bahkan seolah turut mengejutkan pemerintah. Bagaimana tidak, hingga hari ini pemirsa, tidak ada satupun pihak yang kemudian ini mengaku bertanggung jawab atas pemasangan pagar laut tersebut. Muncul pro kontra di tengah masyarakat, di mana nelayan ada yang mengaku sangat dirugikan lantaran hasil tangkapannya yang menurun drastis sejak adanya pagar laut tersebut. Di tengah gemparnya isu ini muncul pula nelayan yang kemudian ini mengaku bahwa pagar laut tersebut ini adalah swadaya. Pemerintah berupaya melakukan investigasi selama 20 hari terhitung sejak penyegelan yang dilakukan pada tanggal 9 Januari 2025. Namun hari ini pemirsa, pihak TNI Angkatan Laut akan berupaya untuk bersinergi dengan nelayan di pesisir Laut Tangerang untuk melakukan pembongkaran dari pagar laut tersebut. Seperti apa faktanya? Saya Tiara harap Anda menyaksikan fakta. Adapun kedatangan kami bukan hanya saat ini saja, tapi dari beberapa bulan sebelumnya, ya, kami mendengar keluhan dari masyarakat, komplain dari masyarakat tentang adanya pemagaran yang mengganggu akses mereka dalam mencari nafkah di laut. Perintah secara langsung Presiden melalui Bapak Kepala Staf Angkatan Laut, ya, yang utama yang saya tangkap buka akses terutamanya untuk nelayan keluar masuk untuk beraktivitas. Baru saja dan Lantamal 3 menyampaikan bagaimana kemudian ini mekanisme dari pembongkaran pagar laut, pemirsa, yang rencananya akan dilangsungkan sesaat lagi. Setelah ini, tadi sudah disebutkan bahwa target hari ini dari 30,16 km yang kita ketahui, minimal hari ini sudah dibongkar sepanjang 2 km atas arahan Presiden Prabowo. Lantas seperti apa kemudian ini praktiknya, nanti kita akan langsung ikut juga dalam pembongkaran pagar tersebut di dalam bot. Kita akan langsung saksikan, kita akan temukan faktanya. Izin Jenderal dari Fakta TV kan boleh? Satu bot wawancara nanti, izin Jenderal. Siap. Kita harus menggunakan life jacket pemirsa untuk standar keselamatan mengarah ke titik lokasi. Ke arah combat boat ya? Rapat. Arah. Diarahkan sana aja. Bentar, kamu berhenti aja. Kita saat ini mau tukar perahu atau bot begitu ya, karena memang yang satu ini dinilai lebih stabil sehingga demi keamanan, karena tadi diinformasikan bahwa saat ini sedang pasang dan ombak pun terbilang cukup besar hari ini. Ya, ayo, Mbak. Baik. Siap, Pak. Dari titik speedboat saya saat ini sudah terlihat ya patok ataupun juga pagar bambu yang membentang pemirsa cukup panjang dari arah saya melihat saat ini, dan inilah yang nampaknya nanti akan difokuskan untuk dilakukan pembongkaran tidak hanya dengan pihak TNI AL tetapi juga dibantu oleh nelayan sekitar yang merasa sangat terdampak dengan adanya pagar bambu ini. Saat ini dari pagar bambu ya yang Anda lihat ini terpasang, kemudian ini diikat satu sama lain, sudah coba untuk dibongkar satu persatu langsung oleh dan Lantamal 3 pemirsa, dibantu oleh anggota dari TNI AL lainnya, dan juga saat ini kami tengah menunggu para nelayan sekitar yang tentunya cukup terdampak untuk datang membantu kami melakukan pembongkaran dari pagar bambu ini. Jadi bambu yang saling terikat ini dilepaskan satu persatu talinya
Kamu sambil buka Mbak, sangkal kamu. PE itu dipotong Kita akan coba untuk pindah perahu lain karena memang dinilai jauh lebih stabil ya, lagi-lagi karena memang kestabilan dari posisi kita saat ini untuk berdiri beraktivitas di atas perahu ini sangat menentukan seberapa jauh kemudian atau seberapa banyak bambu yang kemudian ini bisa berhasil dibongkar. Pak, ada tali yang buat nariknya kan Pak? Oh, di belakang ya. Ya. Pak, minta talinya sekalian biar kita talikan ke sana, tarik. Naikkan ke sini, Pak. Kita ikatkan ke sana. Proses yang saat ini sedang diupayakan, pemirsa Anda bisa lihat ya, dari pihak TNI AL dan juga dan Lantamal 3 ini saat ini memegang tali berwarna putih yang kemudian ini juga terikat dengan perahu yang saat ini saya tumpangi. Tali itu nantinya akan digunakan untuk mengikat satu bambu dan yang lainnya, begitu, dan juga akan ditarik menggunakan perahu ini sehingga lebih efektif untuk melakukan pembongkaran dari bambu-bambu yang ada di sana. Ya, sudah terikat talinya dan sekarang dicoba untuk ditarik dengan menggunakan perahu yang saya tumpangi, pemirsa. Terlihat jelas dari sini, bambu satu persatu sudah roboh, bahkan lebih banyak bambu daripada dengan menggunakan cara tradisional tadi ya tentunya ya. Dari tadi sudah dilakukan penarikan, memang betul sisi atas bambu-bambu yang kemudian ini berada di antara dua lapisan bambu yang terpasang ini sudah jatuh atau roboh begitu ya. Tetapi Anda bisa lihat bahwa bambu yang berdiri atau tertancap ini belum ada yang kemudian ini berhasil dibongkar atau dicabut. Nampaknya ada kendala ataupun juga kesulitan tersendiri. Pak, mau nanya, ini kalau bambu yang kepasang ini susah dicabut, kenapa ya? Udah nancap, udah dalam. Dalam ya? Ya. Kira-kira ditancapnya tuh berapa dalam, Pak? 4 meteran. 4 meteran ya? Jadi kalau ditarik kayak gini nggak bisa? Ya, nggak bisa. Oke. Kan, ada baju renang. Siap. Ayo tunggu dirapatkan. Tunggu. Ya, oke, siap Bang. Permisi. Pelan. Yuk, naik. Izin. Sini mana? Cuman udah lumayan banyak banget Iya, tadi di udah sana. banyak. Makanya kita banyak dibantu masyarakat. Ini masyarakat juga semakin berdatangan tambah banyak ini. Ya, saat ini saya sudah bersama dengan Dan Lantamal 3 yang kemudian ini memimpin pembongkaran pagar laut hari ini. Kalau melihat kegiatan hari ini, sebenarnya yang menolong untuk TNI AL melakukan pembongkaran terlebih dahulu, padahal kita ketahui ini masih dalam masa investigasi, begitu ya. Ya. Ini arahan atau dorongannya seperti apa? Kebetulan sudah ada perintah langsung dari Bapak Presiden Republik Indonesia melalui Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut untuk kami segera aksi. Jadi dalam waktu 1x24 jam kami secara masif bersama dengan masyarakat, kami membantu masyarakat prinsipnya untuk melaksanakan pembongkaran pagar laut ini. Arahan yang kemudian disampaikan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo ini seperti apa kepada pihak TNI AL? Untuk TNI AL khususnya, buka jalur laut untuk akses keluar masuk nelayan biar tidak mengganggu aktivitas mereka. Nanti secara berlanjut sambil kita menunggu perintah lebih lanjut, apakah ini nanti akan secara simultan kita bongkar semuanya atau bertahap? Kita ketahui juga bahwa ada pihak-pihak terkait ya Pak ya, yang kemudian ini juga turut bertanggung jawab seperti kemudian ada kementerian-kementerian, salah satunya ada KKP. Apakah juga ada komunikasi, koordinasi yang kemudian dilakukan oleh pihak TNI AL? Ya jelas TNI AL secara berjenjang kita komunikasi Mbak dalam hal ini Mabesal ya secara koordinasi. Nah masalah perizinan kami tidak bisa menyinggung masalah itu karena bukan di kita. Jadi ruang laut sendiri ada di wilayahnya KKP. Nah itu mungkin kalau terkait dengan masalah perizinan mungkin bisa ke staf yang terkait. Tapi untuk pembongkaran hari ini, kalau saya lihat ini hanya pihak dari TNI AL saja, betul? Ya betul, Jenderal? betul. Tidak ada kementerian terkait lainnya? Kami sudah secara berjenjang kami laporkan ke satuan atas. Satuan atas mungkin sudah menembusin ke KKP juga untuk pergerakan hari ini. Ini kan tidak hanya di Tangerang saja, izin Jenderal, tetapi juga ada di Bekasi. Itu nantinya akan seperti apa? Apa juga turut dilibatkan TNI AL untuk melakukan pembongkaran? Prinsipnya kami unsur pelaksana di bawah, Mbak. Ya, yang jelas yang perintah awal kita di sini, tapi tidak menutup kemungkinan nanti yang sampai ke Bekasi juga. Jenderal, ini kan memang kasus adanya pagar laut ini nampaknya cukup mengejutkan masyarakat, tidak hanya masyarakat tetapi juga pemerintah, karena bahkan hingga pada saat kita wawancara ini belum ada pihak yang mengaku begitu. TNI AL menerima pertama informasi bahwa ada pagar laut ini atau bahkan pada saat memantau langsung ini seperti apa? Responnya mungkin, tanggapannya?
Seperti yang saya sampaikan tadi, Mbak. Jadi kami datang bukan hanya hari ini saja. Dari tahun yang lalu pun kami sudah berbuat atas dasar keluhan dari masyarakat yang aksesnya mereka dalam mencari ikan di laut itu terganggu. Terganggu ya. Nah, masalah perizinan kembali lagi kami tidak menyentuh ke ranah sana karena ada strategi yang terkait. Tapi apa yang bisa kita koordinasikan. Artinya tahun lalu kita koordinasi dengan kepala desa, kemudian kabupaten, wali kota Jakarta Utara dan lain-lain. Berkaitan dengan adanya pagar ini? Betul, ya salah satunya. Oke. Jadi kita minta Karena untuk memang dipasang sudah ada- rambu-rambu. Baik. Dipasang Karena memang sudah rambu-rambu. ada sejak tahun lalu begitu Betul, ya? betul. Kalau kami melihatnya kayak gitu, memang butuh proses dan waktu. Jadi tidak semerta-merta cuma 1 bulan sudah tergelar 30 kilo, tidak. Jadi Ya. sudah ada dari hasil patroli atau pantauan dari TNI AL memang sudah lama pengerjaannya, Sudah tetapi lama pengerjaannya. juga sudah dilaporkan gitu ya? Sudah dilaporkan, cuman kita tidak mau masuk terlalu dalam karena kembali lagi wilayah ruang laut itu adalah kewenangan KKP, kami tidak mau masuk ke sana. Ya. Nah, cuman kami untuk meringankan beban masyarakat, kami koordinasi untuk memberikan batas-batas, kemudian lampu-lampu penerangan termasuk rambu-rambu, Ya. sehingga masyarakat akan lebih mudah melalui jalur-jalur yang sudah kita tentukan. Sekali lagi terima kasih Terima Jenderal, kasih, semoga Mbak. lancar Sama-sama. semua kegiatan hari ini. Terima kasih, Sehat selalu. sama-sama. Kita temukan faktanya. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya untuk kita tahu siapa yang memasang karena kalau sampai belum dapat kan kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Ya itu sedang kita panggil terus. Kalau sampai kemudian kita nggak bisa dapat siapa yang memasang kan akan repot. Harus ada keputusan hukum tentu kalau seandainya itu melanggar, tapi sudah pasti itu melanggar karena kita cek tidak ada izin. Gini, kalau pencabutan kan tunggu dulu dong. Kalau sudah ketahuan siapa yang nanam, lebih mudah. Kalau nyabut kan gampang ya. Tapi kan nyabut juga seperti kemarin misalnya saya mendengar berita ada pembongkaran oleh institusi Angkatan Laut misalnya seperti itu. Ya, saya nggak tahu. Harusnya itu barang bukti. Setelah dari hukum sudah terdeteksi, terbukti, sudah diproses hukum, baru bisa. Pak Menteri, sebagai penegasan Pak Menteri, berarti ini ilegal ya Pak Menteri? Apanya? Ilegal pemasangannya itu ya? Sangat ilegal. Saya saat ini sudah berada di pesisir laut Tangerang, pemirsa, dan sebelumnya juga tim Fakta sudah menghubungi salah satu nelayan atas nama Khalid untuk kemudian ini mencoba mencari fakta sebenarnya seperti apa respon dari nelayan-nelayan sekitar berkaitan dengan keberadaan pagar bambu misterius yang panjangnya ini mencapai 30,16 km. Kita akan temukan faktanya. Pak Khalid, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ikut nih Pak. Ya. Tiara. Iya. Oke, jadi ini jam 12 lebih 15 menit ya. Kalau kita menuju ke titik terdekat setidaknya Pak dari Iya. pagar itu, berapa jauh dari lokasi kita sekarang? Ya paling lah bisa 10 menit atau 15 10 menit ya. Kita coba cek ke sana Iya, ya. kita yang terdekat aja dulu ya. Oke, Iya. izin didampingi ya Pak Iya, Khalid ya. iya, Baik. Yang sekarang digemparkan oleh masyarakat, bahkan pemerintah ikut kaget. Ini kan pagar sepanjang 30,16 km ini kan bukan angka yang pendek gitu ya. Pasti bikinnya juga nggak sehari 2 hari. Nah, nelayan sekitar ini taunya sejak kapan Pak Khalid? Ya kalau saya sih semenjak ya 5 bulan lebih. 5 bulan? 5 bulan lebih kalau saya mah. Baik. Cuman pada waktu itu masih menjalur bukan kotak-kotak. Oke, karena informasi yang kami terima juga awalnya tuh bahkan hanya 7 km ya Pak, yang di Iya. tahun lalu. Iya. Hari ini setidaknya Iya. ini sudah bertambah dari yang tadinya 7 km ini menjadi 30,16. Ini perkembangan yang cukup signifikan. Iya. Tetapi nelayan yang biasa setiap harinya melakukan penangkapan ikan di laut, Iya. ini apa tidak pernah terpantau begitu Pak? Ya tahu, kalau masyarakat tahu. Tahu semuanya? Iya, artinya Haji Magdes juga kan udah menyatakan udah pernah ngobrol ini atas perintah siapa, saya pekerja doang gitu. Oleh siapa? Lah ya, kata pekerjaannya suruh PEK 2, proyek PEK 2. Proyek PIK 2? Iya.
Kalau misalnya dianggap ini pagar misterius begitu rumitnya, itu sebenarnya mah lucu aja saya mah. Jadi nggak misterius ya? Enggak misterius gitu. Oke. Memerintahkannya. Ini yang mengerjakan artinya warga juga, nelayan juga. Masyarakat yang dibayar, Masyarakat yang dibayar. kuli gitu. Berapa Pak Koli Kuli informasinya? ya sekitar 100. 100.000 per hari. Per hari. Yang bisa melakukan ini dan pasti gitu ya, orang yang banyak duit. Justru saya curiga ini nanti disiapkan SHM-nya gitu. Sudah ada 300 SHM. Lah ini ceritanya gimana gitu kan? Oke. Tapi ada juga yang kemudian ini menyebut Pak Koli bahwa ini adalah upaya masyarakat, swadaya masyarakat. Mereka berbondong-bondong untuk bersama-sama membangun begitu ya, atau menaruh bambu-bambu ini, salah satunya mengatasi abrasi yang saat ini menjadi keresahan nelayan. Saya juga sempat berpikir tentang dampak abrasi. Ya nggak masuk pikiran juga, mas abrasi begini. Oke. Kalau misalnya swadaya masyarakat, kita hitung aja 2 juta bambu. Saya perkirakan ini lebih dari 5 juta bambu. Anggap 5 juta bambu itu yang paling murah itu 15.000. Lah kalau misalnya kali ada 4 juta, udah berapa miliar? Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh teman-teman nelayan? Enggak masuk, enggak. Saya tidak bermaksud untuk mengecilkan upaya kemampuan dari nelayan kita, tetapi sama sekali tidak pernah ada rencana itu dari teman-teman nelayan? Enggak. Pak Khalid, ini kita sudah lebih dekat ya setidaknya dibanding dengan sebelumnya, bisa terlihat jelas sekali. Kita bisa naik ke sini? Bisa. Yuk, naik. Yuk. Ya ini kan ada tanah-tanah nih kan. Kalau dilihat dari atas, ini tambaknya. Nah kemudian ini dibuat suratnya. Kalau udah dibuat suratnya pasti dijual. Lah penampungnya siapa? Ini yang masih harus dipastikan lagi ya Pak Khalid ya? Lah iya, maksudnya gini, kalau ini udah menjadi informasi, harusnya negara hadir dong. Iya, tapi selama ini tidak ada. Lah ya, buktinya kenyataannya. Kalau dari teman-teman nelayan atau mungkin masyarakat lain ya, sudah pernah melakukan pelaporan dulu? Ke DKP provinsi sudah. Dan responnya seperti apa? Responnya iya, saya juga udah tahu dan memang udah sidak. Dan ini adalah melanggar. Kok ini seperti negara sudah dicaplok oleh korporasi gitu kan? Takut amat gitu, udah jelas ini adalah pelanggaran. Kok masih disegel-segel? Namanya nelayan itu ya, salah sesuatu sedikit aja di laut, itu udah ditangkap. Lah ketika ini kaitannya dengan sesuatu yang besar gitu kan, pemodal besar, lah ini kok seperti takut-takut. Cari apa lagi? Udah jelas melanggar, tangkap, cabut. Saya begini marah, emosi nih ya, ampura ya. Saya tidak ingin dikelola oleh korporasi-korporasi. Kalau saya dikelola oleh korporasi, sampai kiamat kita ini akan miskin terus. Modelnya ya begini nih, bikin miskin. Kalau negara nggak berani ngelawan korporasi, saya yang akan ngelawan. Dan saya akan pimpin masyarakat Banten untuk melawan korporasi itu. Sudah siap untuk nelayan untuk... Sudah siap, saya nyatakan dengan jelas ini. Sempat ada intimidasi tidak sih? Kalau intimidasi mah ya sering. Setiap orang mengatakan atau menyoteng atau ini pasti ada yang telepon, ada yang dipanggil. Apa isi telepon dan juga panggilannya itu mungkin bisa diinformasikan juga? Lah misalnya udahlah jangan ngurusin hal-hal itu urusan orang gede, orang kecil nggak boleh ikut-ikutan. Ada peringatan dan juga ancaman? Iya, misalnya kalau istilah ada... Kita sambil ke sana Pak Oli. Jadi memang betul ada ancaman bagi... Iya. Ya pasti ada yang nelpon, Lid, kamu jangan ngomong kenceng-kenceng lah. Ya cuman kan kalau saya... Ancaman yang paling serius yang pernah mungkin... Yang terjadi ke saya, kalau ancaman ke saya, ada nomor telepon, masuk nomor telepon baru. Dengan siapa nih? Nggak perlu kenal. Ya udah gini aja, saya mau bilang kamu jangan macam-macam ngomong urusan pagar laut segala macam, urusan pengurugan, tanah segala macam katanya. Kamu bisa bahaya kamu. Kasihan anak istri kamu. Dan tidak mengakui itu dari pihak mana ya? Enggak mengakui dari pihak mana. Oke. Ketika saya telepon kembali, udah nggak aktif. Gitu. Baik. Coba menyusuri lokasi lain ya Pak Khalid ya? Iya. Kita akan temukan faktanya. Jadi ini adalah salah satu pagar bambu ya, pagar laut misterius yang kini banyak dibahas oleh masyarakat. Saya tepat berada di atasnya pemirsa, dan
ini salah satu yang memiliki lapisan lebih dari satu, ada 2. Kalau tadi saya bisa tunjukkan di bawah, bambu yang berada di sisi kanan dan juga di sisi kiri, sehingga di atasnya bisa Anda lihat ini di alasi semacam pelupuh gitu ya, atau gedek dari kayu atau bambu begitu. Di sini juga sudah ada tanah-tanah yang terpasang, dan tidak hanya ini saja sebenarnya. Sejauh saya melihat di sekitaran ini selalu ada batasan pagar yang jumlahnya bahkan menyentuh ribuan bambu begitu. Anda bisa bayangkan sepanjang 30,16 km. Sekali lagi 30,16 km ini bukan jarak yang pendek, cukup jauh. Tentunya tidak bisa dibangun atau diletakkan begitu saja. Tadi sudah kita dengar sama-sama bahwa nelayan sebenarnya banyak yang kemudian mengetahui adanya aktivitas di sini. Tapi mereka juga menerima intimidasi, bahkan sebagian besar dari mereka mengaku sempat dibayar untuk membantu pihak tertentu atau oknum begitu ya, membangun pagar misterius atau pagar bambu ini dengan bayaran 100.000 per harinya. Kita akan coba untuk pantau lokasi lain, pemirsa, di titik lain. Kita akan temukan faktanya. Saya akan coba untuk menyusuri di tepi Laut Tangerang lagi, pemirsa, dan akan menemui satu nelayan lagi ya. Setidaknya untuk memberikan gambaran apa yang mereka alami sejak pemasangan pagar bambu, ribuan pagar bambu yang tadi sama-sama kita lihat. Saya lihat satu nelayan, Pak, sudah selesai Pak cari ikan? Kenapa? Udah ya? Boleh ngobrol-ngobrol Pak, saya boleh ke perahu ya? Oke. Oh, saya ke perahu aja, nggak apa-apa. Dapat banyak Pak hari ini? Kenapa? Kurang? Ya. Pak siapa saya bicara? Heru. Pak Heru, oke Pak Heru boleh ya? Saya Tiara dari Fakta TV One, mau ngobrol-ngobrol sedikit aja. Dapat berapa banyak hari ini? Baru 2 kilo. 2 kilo? Dari jam berapa sampai jam berapa itu? Dari pagi biasa jam 7 sampai jam 12-an. Oh, itu terbilang sedikit? Banyak? Sedikit? Biasanya sampai berapa Pak Heru? Ya, dapat 10 kilo, 15 kilo, sampai 20. Oh, kenapa sampai bedanya cukup banyak? Ya karena ruangannya udah mulai menyempit. Ya, kita kalau memaksakan juga ya percuma ya Bu ya. Karena sering rusak karena tertabrak itu apa, pagar-pagar itu. Apanya yang rusak? Perahu? Alatnya. Alat? Oh ini? Iya, alat tangkapnya ini bubu. Boleh saya lihat Pak Heru? Jadi ini salah satu yang digunakan untuk menangkap apa Pak jenis tangkapannya berarti? Kepiting. Oke, ini semua jaring-jaringnya ya Pak ya, yang sudah rusak. Saya Ini yang rusak parah nih Bu. Oh, boleh saya lihat ya Pak? Parah nih. Ini berarti kecantol di bambu-bambu itu. Paksa, ya. Oh, ini pemirsa salah satu alat yang digunakan untuk menangkap hasil tangkapannya kepiting ya, tadi Pak Heru ya. Dan kondisinya sudah bisa dilihat ini nggak bisa lagi digunakan. Ini bahkan sudah cukup parah begitu kerusakannya, jaring-jaringnya sudah sobek, bahkan ini besi ya Pak ya, ini Pak. Besinya sudah bengkok. Kalau perahu sendiri Pak, ada kendala selain mungkin alat-alat ini, jaring-jaring yang rusak? Ada. Gimana itu Pak? Nah, kipasnya baling-balingnya itu kan tabrak bambu itu yang di bawah, yang bambu potongan itu. Akhirnya patah kan kipasnya. Itu kan Akhirnya nggak bisa beroperasi juga? Bisa operasi. Bisa mencelakakan ya, bahkan membahayakan nyawa begitu ya? Iya, sampai terbalik? Terbalik. Semoga kondisinya segera membaik ya, sehingga para nelayan di sini bisa kembali bebas. Amin. Pergi ke laut mencari ikan dengan hasil tangkapan yang banyak. Amin. Seperti semula. Ya. Baik, kita akan temukan faktanya. Tidak hanya di Tangerang, Banten, tetapi pagar laut ini juga ditemukan di Bekasi, Jawa Barat, pemirsa. Dan saat ini kami sudah berada di Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat. Tadi kami juga sudah melakukan negosiasi dengan pemilik perahu ya, untuk kemudian bisa mengantar kami ke titik lokasi, sehingga kami bisa melihat secara dekat lagi seperti apa kemudian ini pagar bambu yang informasinya ini adalah sepanjang 8 km di Laut Bekasi, Jawa Barat. Kita akan temukan faktanya.
Ya, jadi sambil kami menyusuri dan juga mencari nelayan ya, yang kemudian ini bisa kami ajak berbincang, begitu kami sebenarnya di sini juga bersama dengan warga sekitar bercerita kepada kami bahwa yang ada di depan saya ini pemirsa, pagar-pagar bambu ini sudah mulai terlihat ya, pagar laut, dan ini adalah akses utama atau justru pintu utama hingga 8 km ke depan. Kita akan coba mendekat ke sana. Dan bisa dilihat ya, itu ada penjaganya juga yang masih berada di lokasi. Dari titik saya berdiri saat ini, ujung sebelah kiri saya sampai ke sana ini memang cukup panjang. Nampaknya ribuan bambu begitu yang kemudian ini terpasang ya di area ini. Tidak terlalu jauh dari titik tadi kami berangkat sebenarnya. Bahkan kalau dihitung waktu ini masih belum ada 5 menit perjalanan kami juga sudah dengan mudahnya menemui pagar laut yang berada di sisi saya saat ini. Dan sebenarnya di sebelah kanan ini adalah pemukiman. Jadi ada jalanan, kemudian juga ada beberapa tenda, pemukiman warga, ini sangat berdekatan. Nah, ini dia. Di sebelah kanan saya ini, bahkan dari saya berdiri ini bisa dilihat ya, ada alat berat yang terparkir di sana berupa satu ekskavator. Informasi yang juga saya terima dari warga yang pergi bersama perahu saya ini pemirsa, ini tadinya adalah hutan mangrove yang kemudian ini diuruk dan saat ini sudah jadi daratan ya, bisa dilihat ada 2 ekskavator sekalipun tidak beroperasi saat ini yang terparkir begitu. Dan lokasi ini pengurukan yang tadinya hutan mangrove dan bahkan laut ini diperuntukkan untuk memarkir alat berat yang baru saja kita lihat. Informasinya memang untuk kemudian ini pengerjaan, pemasangan bambu-bambu atau juga pagar laut yang kita akan datangi ini. Per tanggal 19 Desember 2024 sudah ada pelarangan untuk pengoperasian kegiatan di sini karena memang informasi terakhir ini tidak memiliki izin begitu, dan masih dari informasi yang kami terima ini adalah proyek antara pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan juga 2 perusahaan untuk kemudian ini akan membuat akses pelabuhan untuk nelayan dari laut ke darat begitu. Dan juga ada lokasi pelelangan ikan yang akan dibangun. Kita sudah lebih dekat sekarang, 3 alat berat yang ada di sini. Kalau dijumlah dengan yang tadi berarti ada 5 alat berat yang ada di sini. Karena memang sudah dilakukan penyegelan dan juga dilarang. Tidak ada yang kemudian beroperasi di sini, hanya alat beratnya saja. Tapi seperti yang tadi saya katakan, sudah sebagian besar perairan yang ada sejak kami berangkat tadi hingga saat ini diuruk ya, sudah diuruk sebagian besar. Di sebelah sana pemirsa saya melihat ada semacam tulisan ya yang berwarna merah muda, Anda bisa terlihat. Kita akan lihat dari sisi depan apa isi tulisannya. Karena informasinya memang ada 3 lokasi yang kemudian ini disegel oleh pemerintah untuk sementara waktu karena permasalahan izin itu tadi. Sudah mulai terlihat tapi karena jauh sekali saya hanya bisa sedikit membaca bahwa ini adalah plang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bawahnya ada tulisan penghentian kegiatan. Kita akan coba sebisa mungkin mendekat ke sana ya biar bisa membaca lebih dekat lagi dan tentu lebih jelas pemirsa. Perahu kita sudah berhasil menepi ke daratan dari lautan sana. Pemirsa, kita akan coba jalan ya ke arah plang itu dan juga proyek serta alat berat yang masih ada di sana. Tentu dengan penuh kehati-hatian ya, dan kami juga didampingi oleh warga di sini. Kita akan jalan ke sana. Jadi di sini tertulis Kementerian Kelautan dan Perikanan yang kemudian menyegel tempat ini, pemirsa. Penghentian kegiatan reklamasi tanpa PKK PRL ya, di situ tertulis. Dan inilah yang kemudian ini sedang diurus oleh pihak-pihak yang bersangkutan karena memang sejauh ini Pemda menilai bahwa proyek ini sudah memiliki izin. Tetapi informasi yang juga kami terima, izin tersebut hanyalah izin darat sehingga pemanfaat
pemanfaatan di area laut ini masih belum memiliki izin atau yang disebut dengan PKK PRL tersebut. Dan apakah kemudian ini jika lokasi ini nantinya akan diurus izinnya dan sudah memiliki izin akan berlangsung, proyek akan terus berjalan, itulah yang akan kami cari tahu juga. Dan informasinya memang para nelayan dan juga warga sekitar ini ingin melakukan pencabutan pagar-pagar yang sudah terpasang tersebut. Sekeras apa kemudian ini keinginan dari para nelayan untuk merombak, membongkar pagar-pagar yang sudah terpasang. Kita akan temukan faktanya. Ya, jadi untuk perizinan di area laut ini memang belum selesai, tapi informasinya mereka akan juga membangun proyek di daratan dan itu sudah atas seizin Pemda dan bahkan Pemprov begitu ya, kerjasama dengan dua perusahaan ini. Di lokasi ini informasinya akan dibangun semacam pelabuhan, informasinya memudahkan para nelayan. Tapi apakah betul, kita akan nanti tanyakan secara langsung dengan adanya pagar-pagar ini, proyek ini memudahkan para nelayan atau tidak, kita akan pastikan. Tapi yang jelas ini sudah terparkir ya, alat berat 3 ekskavator di sini. Dari titik ini saya bisa melihat pagar laut ataupun juga bambu yang terpasang ini sangat luas pemirsa, jauh begitu. Masih bisa saya lihat dari tempat saya berdiri ini, kita akan mengakses ke area sana dan juga menemukan para nelayan yang bisa setidaknya memberikan pandangannya bagaimana kemudian ini dampak terhadap aktivitas nelayan di pesisir ataupun juga di laut untuk menangkap ikan. Ya, jadi pagar bambu sepanjang 8 km ini memang tidak lurus begitu ya, tetapi melingkar seperti yang Anda lihat ini mengelilingi urukan-urukan pasir ini. Dan satu lagi di sebelah sana saya melihat ada plang penyegelan yang terpasang, nampaknya sama seperti yang tadi kita lihat, yang kemudian dipasang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan begitu. Artinya sepanjang kita berangkat tadi sudah ada 2 plang penyegelan ya, untuk menandakan tidak boleh berkegiatan di sini. Kenapa dihentikan? Karena itu wilayah laut masih yang diuruk tadi dan tidak ada PKKPR-nya, PKKPRL, L, laut, ya. Ini kan masih wilayah laut di situ tadi, gitu. Saya coba ke situ ya Pak ya, coba mendekat perahunya. Tadi memang lagi melaut atau gimana Pak? Iya, mau melaut mana cari. Pak, saya dari tadi sudah sedikit banyak berkeliling ya, lihat adanya pagar-pagar bambu, pagar laut yang terpasang. Iya, betul. Nah, ini kalau Pak Arsa tahu dipasangnya sebenarnya sudah sejak kapan? Kalau setahu saya ini sekitar 6 bulan yang lalu. 6 bulan? Iya. Baru aja sebenarnya ya? Iya. Oke, mungkin para nelayan juga nerima. Sejauh apa ini sebenarnya? Panjangnya sekitar 6 kiloan kali. 6 kilo? Iya. Kalau menurut Bapak lihat kondisi kayak gini? Wah, kalau saya lihat begini sangat merugikan nelayan, Bu. Merugikan ya, Merugikan pastinya sangat nelayan. Apa aja Pak yang sudah dirugikan dengan adanya pemasangan pagar laut ini? Iya, dampaknya ya seperti seperti perahu tuh nggak bisa lewat. Nggak dikasih jalur untuk lewat perahu gitu loh, Bu. Kami susah untuk masuk ke tengahnya pun. Kayak gitu. Mungkin bisa dikasih perkiraan juga Pak, biasanya Pak Arsa ini melaut berapa lama atau berapa jauh dengan adanya pagar ini? Jadi seperti apa? Biasanya sih paling sekitar ke tengah itu setengah jam. Kena ada baro kita jadinya muter-muter sampai 1 jam lebih tuh sampai ke tengah. Iya. Bahan bakarnya bisa mencapai 2 liter yang tadinya 1 liter. 2 kali lipat. 2 kali lipat. Yang mau dilakukan sama para nelayan di sini mungkin? Ya, kemauan nelayan ini supaya ini baro-baro ini jangan sampai diteruskan gitu loh, Bu. Karena sangat mengganggu gitu. Mau dibongkar. Mau dibongkar. Tujuan kami tuh
Kalau bisa itu lautan dikembalikan seperti semula. Semoga bisa tersalurkan ya Pak ya. Iya Bu. Dan kembali seperti semula tentunya aktivitas penangkapan ikan yang ada di sini. Iya. Makasih banyak Iya. Pak Arsa. Kalau begitu dari bulan Agustus ketika diketahui oleh DKP sampai hari ini gitu ya, kemana aja gitu. Saya saat ini sudah bersama dengan Mbak Susan Herawati yang merupakan Sekjen dari Kiara. Mbak Susan, terima kasih ya waktunya untuk Fakta. Sama-sama. Baik, Mbak Susan, ini gempar berkaitan dengan penemuan pagar bambu di laut yang awalnya di Tangerang, saat ini sudah ditemukan juga di Bekasi. Temuan dari Kiara sendiri seperti apa? Sebenarnya ini mengulang peristiwa-peristiwa yang lampau gitu ya. Artinya ada mekanisme yang sengaja diulang terus gitu ya. Kami bilangnya bangun dulu baru izin gitu. Artinya kita melihat pola yang sama terjadi di Tangerang dan Bekasi gitu ya. Kita melihat bahwa pemagaran ini sebagai bentuk bagaimana negara bahari, negara kepulauan ternyata memprivatisasi gitu ya. Dan tentu kita melihat juga bagaimana orientasi pembangunan kita ini memang tidak pro terhadap rakyat gitu. Kalau kita lihat luasannya 30 kilo gitu ya, sudah pasti ini bukan area yang sedikit gitu, dan ini tentu melibatkan orang yang banyak, modal yang besar gitu, dan ini dibiarkan oleh negara. Kenapa memang dibangun dulu? Karena kita melihat bahwa kalau kemudian izinnya dulu diurus, sudah pasti ada protes. Artinya ya kita mengulang dosa yang sama berkali-kali gitu ya, dan kita mempertanyakan sebenarnya kalau begitu dari bulan Agustus ketika diketahui oleh DKP sampai hari ini gitu ya, kemana aja gitu, pengawasannya di mana sebenarnya? Apakah memang KKP tidak punya anggaran sama sekali untuk melakukan pengawasan? Karena di September 2024 kan sebenarnya PSDKP juga turun gitu ya, dari KKP itu turun gitu ya. Artinya cukup loh waktu kalau kita mau ngomongin soal sanksi, kita mau ngomongin soal tindakan gitu ya, kita mau ngomongin soal aksi yang lebih konkret ya. Jangan tunggu orang viral dulu, baru kemudian semuanya gupak gitu ya, semuanya baru mau ngomongin soal ini gitulah, kemana aja gitu. Siapa yang bermain di sini dan izinnya itu untuk siapa? Yang pasti ini bukan, kalau ada narasi yang dibangun yaitu wacana apapun, omongan apapun yang mengatakan bahwa ini swadaya, itu pasti bohong. Itu adalah kebohongan yang jangan diteruskan gitu ya. Nggak mungkin nelayan itu memagari lautnya. Itu prinsip dasar. Mereka itu kalau buka pintu itu harus merasakan laut gitu. Yang selanjutnya adalah kalau kita ngomongin soal siapa, kita lihat bahwa ini bukan pemain kecil gitu ya. Karena tadi dia 100.000 dibayar untuk melakukan pemasangan, dan bambu yang kemudian didatangkan itu bukan 1 atau 10 bambu, tapi itu mungkin ribuan, banyak sekali bambu yang dipasang. Pemberatnya belum, kemudian alat beratnya masuk, belum lagi untuk transportasi membawa material itu. Artinya ini adalah oknum, kita katakan seperti itu, oknum besar yang kemudian berada di dalam lingkaran ini. Tapi beranikah KKP untuk membuka? Kenapa? Walaupun kita sudah dengar beberapa nama, saya merasa dan melihat bahwa KKP yang seharusnya berkata, bukannya rakyat. Seandainya muncul izin, apa yang akan dilakukan? Jalur hukum yang akan kita ambil gitu. Memang yang paling menyakitkan bagi kami adalah melakukan gugatan gitu. Kenapa kami bilang menyakitkan? Karena kita melawan orang yang mengeluarkan izin, dan itu negara kita sendiri gitu. Dan tapi itu memang tindakan yang harus diambil. Dan di komunitas mereka, aku yakin mereka tetap melawan. Cara melawan komunitas itu kan bukan cuma demo gitu ya, tapi dengan cara mereka tetap melaut itu bentuk perlawanan sebenarnya. Karena itu menunjukkan eksistensi mereka bahwa mereka nelayan, bukan nelayan bodong gitu ya. Baik, Mbak Susan, terima kasih banyak atas banyak. waktunya. Semoga juga keadilan bagi para nelayan kita ini bisa diperoleh ya secepat mungkin. Pagar laut yang ada di Tangerang dan juga Bekasi hingga saat ini sudah dilakukan penyegelan untuk menghentikan aktivitas pekerjaan proyek di sana. Bahkan yang ada di Tangerang sudah sedikit demi sedikit dilakukan pembongkaran yang dilakukan oleh pihak TNI Angkatan Laut yang dibantu juga dengan nelayan sekitar.
Nelayan pun menjerit dengan keberadaan pagar laut tersebut karena mereka tentunya harus mengeluarkan biaya untuk bahan bakar lebih banyak, kemudian juga harus memakan waktu yang lebih panjang karena mereka harus berputar. Akses dan juga wilayah mereka terbatasi dengan keberadaan pagar laut tersebut dan tentunya juga mengurangi tangkapan ikan mereka setiap bulannya. Ada dua perbedaan yang kami temukan antara pagar laut di Tangerang dan juga Bekasi, di mana di Tangerang ini sama sekali tidak diketahui siapa yang kemudian ini bertanggung jawab atas pemasangan pagar tersebut hingga hari ini, pemirsa. Sementara di Bekasi, warga dan juga pihak terkait ini sudah mulai menyebut bahwa proyek di sana ini adalah hasil kerjasama antara Pemprov dan juga dua perusahaan untuk kemudian ini membangun pelelangan ikan dan juga alur nelayan serta pelabuhan yang ada di sana. Sekalipun saat ini sudah dilakukan pembongkaran, kemudian juga sudah dilakukan proses investigasi, kita harapkan sama-sama agar pemerintah ini bisa secara transparan membuka siapa ya sebenarnya yang harus bertanggung jawab atas pemasangan pagar-pagar tersebut dan juga membongkarnya secara keseluruhan. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One.